Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab tentang komunikasi tentang pekerjaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Angelika Yasmin, yang kedua Firda Gusti Ayu, yang ketiga Nur Aziza, yang keempat Debbie Olivia, yang kelima Andini Nabila Firdaus, yang keenam Erika Cahya Gustiana, yang ketujuh Salsa Nabila, yang kedelapan Eka Putri Wulansari, dan yang terakhir ada Valerina Stasia DP. Yang pertama ada keterampilan interpersonal atau interpersonal skill. Baik, kita masuk ke dalam pengertian. Pengertian keterampilan interpersonal atau interpersonal skill merupakan komunikasi yang dilakukan dalam suatu hubungan antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun nonverbal, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan bersama. Yang kedua ada macam-macam interpersonal skill. Yang pertama ada keterampilan mendengarkan, yang kedua keterampilan memberikan umpan balik, yang ketiga keterampilan untuk membujuk atau merayu, dan yang terakhir ada keterampilan untuk memberi solusi dari sebuah konflik. Baik, ini ada manfaat dan kegunaan keterampilan interpersonal. Yang pertama, mampu menciptakan serta menjaga keharmonisan hubungan dalam pergaulan. Yang kedua, untuk membentuk citra diri. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memecahkan masalah dalam sebuah hubungan. Dan yang terakhir, yang keempat, mampu menyampaikan informasi atau pesan dengan tutur bahasa serta kalimat yang baik, sehingga pesan tersebut mudah dipahami. Jadi, kesimpulannya, interpersonal skill tidak hanya bisa dianggap sebagai keterampilan semata, melainkan itu adalah sebuah kebutuhan. Sehingga setiap orang perlu mempelajari dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari kata communicare, bahasa Latin yang artinya memberitahukan atau berpartisipasi. Menurut bahasa Inggris, communication artinya suatu pertukaran informasi, ide atau konsep perasaan. Komunikasi adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan menurut Robin J. G. Komunikasi adalah menyampaikan dan memahami pesan dari satu orang kepada orang lain. Komunikasi merupakan proses sosial. Unsur-unsur komunikasi terdiri atas 5 unsur pokok yang saling menunjang satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur tersebut meliputi yang pertama, komunikator, yaitu pihak yang menyampaikan berita atau sumber berita, bisa perseorangan atau kelompok. Yang kedua, komunikan, yaitu pihak yang menerima berita dan menerjemahkan lambang-lambang atau isyarat-isyarat. Yang ketiga, message, yaitu pesan berupa inti atau berita yang mengandung arti. Selanjutnya, yang keempat ada transmit, yaitu menyampaikan, mengirimkan, menyebarkan, atau meneruskan. Bentuk penyampaiannya bisa berupa tulisan, lisan, lambang-lambang, isyarat, atau menggunakan gerakan tubuh dan suara. Yang terakhir, feedback, yaitu output yang dihasilkan berupa tanggapan atau respon. Proses selanjutnya adalah proses komunikasi. Komunikasi melibatkan informasi dan pemahaman dari satu orang ke orang lain. Komunikasi akan berhasil jika informasi yang disampaikan dimengerti oleh penerima sesuai dengan apa yang dimaksud. Cara penyampaiannya sering digunakan atau dibandingkan dengan kata-kata. Hanya sekitar 10% pesan dalam bentuk kata, 30% intonasi suara, dan 60% melalui bahasa tubuh. Proses komunikasi adalah sering mendengarkan dan merupakan perilaku manusia yang berbeda dan sering diabaikan. Realitas yang sangat buruk adalah 75% komunikasi lisan diabaikan, tidak dimengerti, dan dilupakan. Hal ini merupakan yang wajar bagi seseorang untuk secara mental tone out atau hilang konsentrasi ketika sedang berkomunikasi.
Hambatan komunikasi. Satu hambatan utama dalam berkomunikasi adalah kecenderungan kita untuk bereaksi terhadap sebuah pernyataan dengan membentuk evaluasi berdasarkan sudut pandang kita sendiri. Hambatan ini dapat diatasi jika kita belajar untuk mendengar dengan pemahaman. Terdapat banyak hambatan untuk komunikasi, beberapa yang paling umum antara lain 1. Status. Ketika ada hubungan atasan-bawahan, komunikasi cenderung satu arah. Yang superior berbicara, kita mengakui dan menyetujui. 2. Cacat fisik, khususnya kurang mendengar. Adanya kekurangan fisik pada orang yang kita ajak bicara. 3. Kebisingan eksternal. Ketika sedang menyampaikan pesan, terjadi keributan di luar, seperti suara mobil, orang berteriak, dan lain-lain. 4. Bahasa atau jargon. Penggunaan bahasa yang terlalu sulit dimengerti oleh lawan bicara dan penggunaan istilah-istilah yang tidak dimengerti oleh lawan bicara. 5. Tekanan waktu. Ketika seseorang sedang tergesa-gesa, percakapan hanya satu arah. Kalimat-kalimat pendek digunakan dan cenderung tidak jelas. 6. Penetapan nilai adalah pemberian nilai keseluruhan kepada komunikasi. Ketika mendengarkan, orang cenderung memberikan nilai benar atau salah. 7. Kurang perhatian. 8. Melompat ke kesimpulan. Hal ini terjadi ketika Anda mendengar awal suatu pesan, mengandaikan kesimpulan dan atau inti pesan, kemudian mengabaikan hal-hal yang dikatakan. 9. Emosi, marah, takut, benci, dan cinta bisa menyebabkan Anda berperilaku secara tidak rasional atau tidak masuk akal. Saya Rika Cahaya Gustiana NIM 143 akan menjelaskan tentang mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama, menghindari membuat penetapan nilai atau value judgment. Ketika penetapan nilai atau value judgment digunakan, pikiran menjadi tertutup dan menjadi mustahil untuk memahami sudut pandang pengirim pesan. Yang kedua, mendengarkan dengan intens dari seluruh cerita. Waktu merupakan unsur penting dari mendengarkan dengan empati. Berikan kesan bahwa waktu Anda adalah milik mereka. Yang ketiga, mengenali perasaan dan emosi. Berusaha menemukan makna perasaan-perasaan di balik kata-kata yang diucapkan. Yang harus diwaspadai adalah sikap permusuhan, kecemasan, depresi, ketergesa-gesaan, atau keraguan. Yang keempat, meninjau orang lain. Tes pemahaman Anda terhadap situasi, ungkapan kembali pendapat orang yang berkomunikasi dengan Anda dari sudut pandangnya. Yang kelima, bertanya dengan kepedulian untuk menegaskan. Hindari pertanyaan seperti, hal itu belum terjadi sebelumnya, atau saya tidak bisa mempercayai hal itu. Yang keenam, memahami. Jaga objektivitas Anda dan hindari untuk terlibat secara emosional. Bimbing orang tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengungkapkan ceritanya. Jenis komunikasi. 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal mencakup aspek-aspek berupa A. Vocabulary atau perbendaharaan kata-kata. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Oleh karena itu, olah kata menjadi penting dalam berkomunikasi. B. Racing atau kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. C. Intonasi suara. Intonasi suara akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik, sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Intonasi suara yang tidak proporsial merupakan hambatan dalam berkomunikasi. D. Ada humor. Humor dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia. Dugaan juga memberikan catatan bahwa tertawa dapat membantu menghilangkan stres dan nyeri. E. Singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokok permasalahannya sehingga lebih mudah dimengerti. Yang kedua, ada jenis komunikasi nonverbal.
1. Ada komunikasi nonverbal merupakan bagian penting dalam situasi orang ke orang atau bertatap muka. Ada 5 aspek komunikasi nonverbal yang harus Anda ketahui. Bahasa tubuh artinya tindakan tubuh, termasuk cara berdiri, ekspresi wajah, penggunaan tangan, dan lain sebagainya, yang digunakan pada saat berkomunikasi dengan orang lain. Tindakan-tindakan ini bisa mentransmisikan perasaan yang bertentangan dengan pesan verbal yang dikirimkan. 2. Karakteristik dan penampilan fisik. Mata, bibir, mulut, alis mata, hidung, dagu, dahi, tangan, jari, lengan kaki, dan posisi duduk bisa berbeda-beda dan mencerminkan kebutuhan, motif, dan perasaan seseorang. Dan yang terakhir, ada ruang. Individu mengontrol ruang di sekitarnya, dan hal ini memberikan pesan kepada orang lain. Pentinglah untuk memahami perbedaan antara jarak sosial, yakni jarak ketika berbicara dengan pelanggan, dan jarak personal berbeda-beda menurut budaya dan tingkat keakraban Anda dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi yang efektif. Yang pertama, berbicara secara efektif. Agar komunikasi bisa berjalan secara efektif dapat dilakukan beberapa hal dalam berbicara. Yang pertama, setiap pesan yang dikomunikasikan harus memiliki tujuan. Yang kedua, setiap pesan harus direncanakan sehingga sesuai dengan kemampuan penerima komunikasi. Yang ketiga, kata-kata yang tidak perlu dalam komunikasi harus dihilangkan. Yang keempat, penerima yakni hindari berbicara mengenai isu-isu yang tidak dikenal dengan orang lain. Yang terakhir, pesan harus jelas dan harus mencakup pengucapan infleksi atau perubahan nada dan volume suara. Selanjutnya, komunikasi yang efektif melalui menulis secara efektif. Secara horizontal di dalam suatu lembaga, aturan pesan formal atau tertulis ada beberapa aturan yang harus dipenuhi agar dapat menulis secara efektif. Yang pertama, tulisan tangan harus terbaca. Yang kedua, konstruksi kalimat harus pendek dan sederhana. Yang ketiga, jargon harus dihindari. Yang keempat, detail teknis harus disertai dengan penjelasan. Yang keempat, penulis tidak boleh mengendalikan penerima pesan, memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pokok persoalan. Yang keenam, harus menggunakan struktur kalimat yang benar. Dan yang terakhir, harus menggunakan ejaan, tata bahasa, dan tata baca yang benar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.